Baik, untuk merancang yang sudah kita susun layout di sini, kita terapkan di dalam HTML-nya. HTML langsung ditutup HTML. Selanjutnya paling atas ini adalah head. Di dalam head kita langsung tutup dulu penutupnya head, lalu di tengahnya kita beri title. Dalamnya misalnya website siapa ya yang mau dibuatkan sampelnya ini? Absen 1 siapa? Wahid ya. Website Wahid. Wahid gini ya. Ya pakai K. Lalu di bawahnya kita masukkan bodinya. Biasakan kalau kalian nanti membuat coding itu ketika dibuka langsung ditutup. Kalau tidak nanti kalian bisa kelupaan ya. Ini kita atur di bodinya, misalnya kita tes dulu, lalu kita simpan dulu file save as. Kita masuk di teman web, misalnya file website pribadi, website Wahid. Jangan lupa .html, lalu kita simpan, save. Pak, kalau misalnya mau jadikan satu folder Pak, ya kita coba save, simpan ulang biar lebih rapi. Misalnya ini Wahid, jangan jadi satu. Kita ganti all file, ini kita beri nama home dulu, home.html. lalu kita tadi pakai bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia berarti beranda ya, beranda. Lalu kita simpan. Setelah itu kita coba cari di tempat kita menyimpan di Pemrograman Web Wahid beranda. Nah, di sini sudah keluar tes, titelnya juga sudah bisa keluar. Oke. Nah, ini contoh website pribadinya orang ya. Kalau kalian cari literatur banyak sekali di Google. Nah, bisa jadi referensi, misalnya nanti desainnya mau dibuat seperti apa. Jadi kita dasar dulu, nanti kedepannya kita pulas itu ya, berarti diwarnai. Pertama kita ya kosongan ya, putih dulu. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil membuat tesnya, langkah selanjutnya adalah membuat layout semacam ini. Pakai apa berarti? Tabel ya, tabel. Oh ya, slash ya, slash tabel. Lalu di sini di paling atas berarti kita buat berapa baris tadi? 4 ya, 4. Kita tutup slash tr, buat baris lagi tr slash tr, buat baris lagi sampai 4 tr slash tr, baru 3 ya. Nah, selanjutnya kita isi sesuai dengan rancangan kita. Yang paling atas kita td dulu slash td, karena nanti di sini menggabungkan 2 kolom, kan tadi kan menggabungkan 2 kolom ya.
maka kita bisa menambahkan call span. Ini sama dengan fungsinya itu seperti merge cell ya, menggabungkan dua sel. Call span 2 karena kita menggabungkan dua kolom. Kita tulis di sini tadi judul ya, judul. Nah, biar nanti kelihatan, kita beri border dulu. Border sama dengan 1. Selanjutnya yang ada di bawahnya tadi menu ya, atau navigatornya. Sama di sini TD call span sama dengan 2. Di menunya ada beranda, kemudian apa, profil ya, profil, terus kontak sama galeri. Kita tutup dengan slash td. Masuk ke bawahnya lagi. Nah, di sini ada 2 kolom ya, ada 2 kolom td slash td. Yang kolom pertama adalah untuk konten, kolom sampingnya adalah untuk link atau iklan. Terus yang paling bawah ini adalah untuk footer ya. Nah, simpan dulu menggunakan Ctrl S atau file save. Lalu kita refresh ini. Nah, sudah berbentuk seperti ini. Oh, footernya kalau masih seperti ini berarti belum di call span, maka kita tambahi call span. Misalnya kok malas ketik, bisa di copy, lalu disimpan lagi, di refresh ya. Oke, sementara seperti ini. Pak, ini kok nanti biar besar bagaimana? Kita jadikan penuh, berarti di tabelnya kita beri width itu lebar, width sama dengan 100%. Kita lihat perubahannya, file save, kita refresh, jadi lebar ya kan. Pak, ini biar nanti kontennya lebih lebar, linknya lebih kecil, kita bisa mengatur salah satunya. Misalnya ini pakainya width juga, width sama dengan misalnya ini dibuat 30%, lalu yang konten ini dibuat 70%. Nah, itu kita simpan kembali, kita coba refresh. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita menyisipkan judulnya terlebih dahulu. Nah, biar garisnya tidak kelihatan seperti 2 ya kan, seperti 2. Kita kasih cell paddingnya 1. 0 aja, 0. Kita coba lihat perubahannya, file save, lihat perubahannya. Nah, padding itu jarak antara garis dengan teks yang ada di dalamnya, ya itu namanya padding. Ya, jadi padding itu untuk mengatur jarak antara garis
di tabel atau margin ya. Kalau di Word itu margin. Jadi mengatur antara margin dengan teks yang ada itu namanya padding. Pak, kalau paddingnya ditambahi Pak, misalnya dibuat 10, kalian perhatikan perubahannya. Nah, dia kan jaraknya 10 ini berarti dari atas ya 10, dari kiri 10, dari bawah 10, dari kanan pun juga 10. Pak, ini kok panjang banget Pak? Ya karena teksnya hanya sedikit, tapi kalau nanti teksnya banyak ya dia akan menyesuaikan. Terus selanjutnya kita tambahi lagi di notepad kita cell spacing. Sama dengan kita buat 0 dulu, lalu kita simpan, kita refresh. Nah, garisnya akan berubah menjadi lebih kecil ya, lebih tipis. Nah, langkah selanjutnya kita menyisipkan judul website kita. Jadi misalnya website pribadi Wahid, kita bisa siapkan gambarnya dulu, mau resolusinya berapa. Kalau seperti ini kita bisa mengetahui resolusi dari ini, screen resolution. Nah, kalau kalian nanti sudah belajar CSS sama belajar jQuery, terus belajar Bootstrap, kalian bisa membuat website yang responsif. Website responsif itu bisa dimuat di browser apapun dan bisa kompatibel, menyesuaikan ukurannya. Jadi misalnya ukuran di mobile ya tampilannya nanti mobile, kalau tampilnya di PC ya tampilnya di PC. Nah, misalnya ini ukurannya adalah 1024 kali 768, berarti kita bisa mengatur membuat gambar untuk headernya atau judulnya itu sepanjang 1024. Kalau tingginya jangan langsung dipatok 768 berarti terlalu lebar, bisa dibuat misalnya 400 ya. Bisa menggunakan Photoshop misalnya. Atau bisa menggunakan Paint. Misalnya belum punya Photoshop, bisa menggunakan Paint. Nah, di Paint kita bisa mengatur tadi berapa, 1024 ya. 1024, misalnya headnya itu 300 misalnya, lalu kita klik oke, sehingga ini tampilannya akan menyesuaikan, yaitu 1024 kali 300. Kita atur backgroundnya ya. Atau misalnya mau dibuat warnanya biru misalnya. Website Wahid tadi ya. Misalkan kalau di website itu fontnya standar ya, font standar itu Arial, terus Verdana ya, itu Times New Roman. Biasanya kalau orang baca di website itu cepat lelah,
Jadi fontnya yang font bisa istilahnya membuat mata itu jadi santai ya. Jadi jangan asal menggunakan font. Jadi silakan pilih font yang memang kalau kita baca itu tidak cepat lelah. Salah satunya itu Verdana sama Arial. Kalau Times New Roman itu biasanya cepat melelahkan ya. Kita ganti jadi Arial saja. Nah, berbesar misalnya tadi website pribadi. Sipkan tag lagi. Wahid ya, kita berbesar kurang lebih 2, ganti warnanya misalnya kuning. Gimana? Tabletnya kasih dulu lupa. Tidak tahu. Nah misalnya ini headernya ya, kita simpan gambar ini di folder yang sama tadi di D ya, di D pemrograman web, kemudian Wahid. Nah biasakan kita menggunakan struktural folder. Jadi kalau kita membuat website itu biasakan membedakan antara file gambar di mana, file PHP di mana. Nih, kalau kalian belajar JavaScript, file JS-nya di mana. Buat CSS berarti file CSS-nya di mana, harus dibedakan foldernya. Misalnya ini folder gambar, kita beri nama IMG. Kecil aja ya, IMG. Ini kita beri nama header .png. Pak, PNG, JPG itu bedanya apa Pak? Kualitas yang paling bagus itu PNG ya, untuk di website ya. Jadi dia bisa transparan juga kalau PNG. Pak GIF biasanya untuk yang resolusinya kecil. Kalau resolusinya besar, kasihan nanti orang yang mau mengakses kuotanya cepat habis ya. Nah ini misalnya sudah membuat header tapi nanti buatnya yang bagus ya, bisa dikasih fotonya atau gimana. Terus kita lanjutkan. Nah untuk menyisipkan judulnya kita bisa menggunakan IMG spasi SRT ya, sama dengan ketik. Nah lalu kita tutup. Nah SRC di sini kita tulis nama folder di dalam Wahid tadi, jadi IMG, kemudian bisa menggunakan slash ya, namanya misalnya tadi header ya, header.png. lalu kita simpan, file save. Sekarang kita refresh. Nah jadi kan Pak, biar ini tidak seperti ini Pak, ada gangnya tadi kan gitu ya, atau jarak. Di sini kita kurangi lagi jadi 0 kembali. File, simpan lagi, save. Lalu kita refresh. Nah dia akan pas sesuai dengan rancangan kita. Nah dari sini kita sudah dapat satu pelajaran tambahan, yaitu apa? Menyisipkan gambar. Jadi kita tidak perlu baca buku ya kan, tapi langsung praktek saja, karena kalau tidak langsung praktek ya bingung. Terus selanjutnya kita atur footernya ini kita beri misalnya copyright. Nah
N copy ini simbol C lingkaran itu ya, 2014 misalnya Wahid. Lalu kita simpan, kita refresh lagi. Pak, ini biar di tengah bagaimana? Nah, biar di tengah kita bisa menerapkan alignment ya, alignment center tengah, simpan, jadi bisa di tengah. Terus Pak, ini Pak menunya bagaimana Pak? Menunya kita sesuaikan. Nah, di sini misalnya pakai, di sini ada link ya, kita isi dulu yang agak penting dulu ya. Link misalnya kita buat gambar apalah, misalnya kita buat iklan menggunakan Paint, file new saja. Ini kita atur resolusinya, misalnya berapa, 1000 itu kalau 30%-nya berapa, buat aja 30 ya, 300. Oke, ini misalnya kita beri iklan apa lah ya. Beli apa, kita coba simpan lagi, tetap di IMG ya, misalnya ini iklan 1. Kita simpan. Nah, untuk menyisipkannya kita tidak usah repot-repot ngetik lagi, kita bisa gunakan ini, kita copy, taruh di dalam iklan. Ini bisa kita beri BR itu digital lo, bukan, BR itu untuk ganti baris. Kita paste, tadi namanya adalah iklan 1, kita tinggal ganti iklan 1, lalu kita simpan, file save, kita refresh. Nah, iklannya sudah ada 1. Nah, ya di tengah ini sama seperti tadi ya, dikasih elegant center, file save ya, kita refresh. Nah, jadi ini di tengah ya. Pak, ini Pak menunya bagaimana? Kita coba dulu menggunakan sel paddingnya biar ada jaraknya. Itu puding bukan padding. Nah, nggak bisa ya. Kalau di sel itu nggak bisa terapkan sel padding. Kita bisa menggunakan style kalau gitu, tapi nanti saja ya, belum waktunya. Nah, sekarang kita konten kita ganti selamat datang ya, atau menggunakan paragraf ya. Set Wahid.
Wahid itu bukan Wahidi, itu ada seru. Ini adalah dan seterusnya. Lalu kita simpan, file save, refresh. Pak, ini kok di sini Pak, kok nggak di atas misalnya. Nah, biar ini berupa judul, kita bisa menerapkan H1 ini heading ya, slash H1. Terus biar letaknya di atas menggunakan vertical elegant ya, elegant ini bisa, kalau atas bahasa Inggrisnya apa? Top ya. File save. Nah, di atas. Nah, tugas kita tinggal membuat link ya. Membuat link ini waktunya tinggal berapa? Masih 7 menit ya. 9 ya. Cukup ya, tenang, cukup ini. Nah, kita tadi sudah sampai konten ya. Sekarang kita ke menu kemarin kalau kita link menggunakan A ya kan, href gitu kan. Kita tinggal terapkan di sini. Kalian enter sebenarnya ya masalah, karena spasi di sini tidak terbaca. Spasi kalau di sini tidak terbaca. Pak, kalau mau membuat spasi pakai apa? NBSP ya. Kodenya itu NBSP. Nanti kalian coba-coba saja. Seperti copyright tadi kan, ncopy gitu kan. Oke. Pertama kita membuat link branded dulu. Berarti kita menggunakan a ref sama dengan home.php html ya. Karena sering ngajar kelas 3 jadi ingatnya PHP terus. Lalu kita isi profil juga sama, tinggal diganti profil, jangan lupa ditutup. Lalu kontak, jangan lupa juga ditutup slash. Nah, ya, galeri ini biasanya berisi gambar ya kan. Misalnya ini apa tadi, galeri ya, galeri.html slash a. Lalu kita simpan lagi, kita coba. Nah, bentuknya sudah menjadi link, beranda, profil, kontak, galeri. Pak, biar ini Pak lebih bagus, biar agak terlihat kotak-kotak bulan kecil gini kan nyarinya sulit Pak. Nah, ini bisa dipisahkan. Kita membuat tabel di dalam tabel, buat tabel ya. Kemudian kita tutup tabel kita. Slash berarti, terus barisnya berarti 1, kita buat 1 tr slash tr. Terus link ini kita buat menjadi td kan kolom kan, kolom 1. Nah, ini biar ngitipnya enak. td ditutup dengan
/pd, atau kita bisa copy menggunakan Ctrl C, Ctrl V, lalu kita tab dulu, Ctrl V. Ini kita copy, paste. Nah, di sini tambahi cell padding, sama dengan 20. Lalu kita simpan. Nah, dia akan lebih kelihatan dibanding yang tadi. Ini beranda ya. Beranda ya, bukan home tadi ya. Beranda ini. Beranda.html. Kita simpan lagi. Jadi kita sudah punya file beranda. Jadi kita masih kurang 3 file ya. Profil.html, kontak.html, sama galeri.html. Nah, ini kita refresh dulu. Berarti kita masih kurang profil, kontak, sama galeri. Gampang caranya, copy saja yang sudah ada. Nah, ini karena sudah selesai, kita close ya. Kita copy beranda, paste, ubah namanya. Yang kedua tadi apa? Profil ya. Profil. Kita simpan. File. Kita edit dulu. Klik kanan. Open with. Pakai notepad. Kita ganti judulnya, bukan selamat datang lagi, tapi profil Wahid. Profil Wahid ini misalnya sebentar ya. Wahid adalah apa ya? Lahir di mana ya kan? Dan seterusnya. Nah, kalau bisa disisipi foto misalnya. Pak, kalau belum punya foto gimana Pak? Foto dulu berarti ya. Nah, misalnya ini kita baru lagi file new. Ini misalnya foto. Apa ya gambarnya? Jangan pink, ini punya Wahid lah ya. Ini foto. Kita simpan. Oh, tadi namanya apa? Tinggal simpan saja. Save as. Nah, ini kita refresh. Ganti nama foto ya. Foto. Udah, ini file new lagi. Saya tadi nanti butuh. Oh, di sini kita sisipkan gambar. Caranya seperti tadi. Nah, kita masih punya ya kan? Tinggal copy, taruh di sini, paste, sini foto, file, save. Kemudian kita refresh, coba kita klik profil. Nah, seperti ini Pak, kasih BR. File, simpan. Nah, sudah selesai. Lalu kontak dan galeri kalian bisa membuatnya sendiri. Pak, ini gambarnya kok jelek gini Pak ya, nanti buat yang bagus, ada foto orangnya atau gimana ya, buat yang bagus. Sementara sampai di sini dulu karena sudah waktunya istirahat ya. Di kontak dan galeri dilanjutkan sendiri. Nanti videonya ini saya upload di Edmodo ya. Jadi nanti saya kantor langsung upload. Terima kasih atas waktunya. Kalian bisa melanjutkan istirahat. Nanti setelah istirahat bisa kembali lagi ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.